Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail mempersoal tindakan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA yang mengenakan sekatan ke atas Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Saya in touch with all of them. Macam mana yang saya katakan, perhubungan saya dengan pemain bola sepak. Berita semakin memanas, peringatan TMJ membongkar sindikat yang menghambat kemajuan sepak bola Malaysia. Hari ini kami menghadirkan laporan khusus yang mengguncang jantung sepak bola Malaysia. Sebuah peringatan keras yang diklaim datang dari lingkaran terdekat Tunku Ismail Sultan Ibrahim, atau TMJ, memicu badai besar di ruang publik. Isu ini bukan sekadar konflik elit, melainkan dugaan adanya jaringan kekuasaan gelap yang selama bertahun-tahun disebut-sebut menghambat kemajuan sepak bola nasional. Laporan ini adalah rangkaian rumor, analisis, dan narasi investigatif yang berkembang di media dan percakapan publik. Namun satu hal pasti, api sudah menyala, dan tidak ada jalan kembali. Peringatan yang memecah keheningan. Narasi ini bermula dari sebuah pernyataan tidak langsung. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada dokumen resmi. Hanya potongan kalimat yang beredar di kalangan jurnalis olahraga, forum supporter, dan media alternatif. Kalau dibuka semua, ada yang tidak akan selamat. Kalimat itu, yang diklaim berasal dari lingkaran TMJ, langsung meledak. Publik tidak lagi bertanya apa maksudnya, melainkan siapa yang dimaksud. Sejak saat itu, isu sindikat menjadi kata paling panas di jagat sepak bola Malaysia. Sindikat yang disebut bukan mafia kecil, melainkan jaringan elit lama yang konon mengendalikan federasi, seleksi pemain, naturalisasi, kontrak pelatih, hingga aliran dana. Dalam narasi ini, TMJ digambarkan bukan sekadar figur kontroversial, tetapi aktor yang muak terhadap sistem yang membusuk dari dalam. Sindikat tak kasat mata. Menurut rumor yang beredar, sindikat ini terdiri dari mantan pejabat federasi, broker pemain, pengusaha olahraga, dan figur politik bayangan. Mereka disebut tidak pernah muncul di layar televisi, tetapi selalu hadir di ruang keputusan. Nama mereka jarang disebut, namun pengaruhnya terasa. Pemirsa, dalam versi cerita ini, setiap kegagalan timnas bukan kebetulan. Setiap naturalisasi bermasalah bukan kelalaian. Setiap pelatih yang dipatahkan, karirnya bukan kesalahan teknis. Semuanya bagian dari sistem. Sistem yang memastikan sepak bola Malaysia tetap jalan di tempat, tetapi aliran uang tetap bergerak ke kantong yang sama. Naturalisasi sebagai alat, bukan solusi. Isu naturalisasi menjadi titik api paling panas. Dalam rumor ekstrim ini, naturalisasi disebut bukan untuk prestasi, melainkan untuk komisi. Setiap paspor baru adalah peluang bisnis. Setiap pemain asing adalah proyek. Dokumen disebut bisa diatur. Riwayat bisa dipoles. Regulasi bisa dinegosiasikan. Akibatnya, timnas dipenuhi pemain tanpa ikatan emosional, tanpa identitas, dan tanpa fondasi jangka panjang. Saat badai datang, semuanya runtuh. Dan publik mulai bertanya, siapa yang diuntungkan? TMJ sebagai musuh sistem. Dalam versi ini, TMJ diposisikan sebagai figur yang memilih melawan arus. Sikapnya yang frontal, keras, dan sering memicu kontroversi justru dilihat sebagai ancaman bagi status quo. Ia tidak diserang karena salah bicara, tetapi karena terlalu banyak tahu. Narasi gelap menyebut, setiap kali TMJ berbicara soal reformasi, selalu ada gelombang balik. Media tertentu mulai menggiring opini. Isu personal diangkat. Karakternya diserang, bukan argumennya. Tujuannya satu, mendelegitimasi sumber peringatan sebelum bomnya benar-benar meledak. Media, opini, dan perang persepsi. Perang ini tidak terjadi di lapangan, tetapi di ruang opini. Media arus utama dalam cerita ini disebut memilih aman. Media alternatif justru menjadi medan pertempuran. Judul-judul panas bermunculan. Analisis berubah menjadi tudingan. Fakta bercampur spekulasi. Fans terbelah. Sebagian melihat TMJ sebagai pembongkar kebusukan. Sebagian lain menuduhnya sebagai elit yang bermain kuasa. Namun satu hal tak terbantahkan, kepercayaan publik terhadap federasi runtuh ke titik terendah. Dampak ke lapangan. Dalam versi rumor ini, dampaknya nyata. Prestasi merosot. Timnas gagal di semua level usia. Ranking FIFA tergelincir. Akademi mati suri. Pelatih lokal kehilangan arah. Yang tersisa hanya kemarahan.
Supporter tidak lagi percaya proses. Mereka percaya konspirasi. Mereka percaya ada tangan-tangan yang sengaja menahan laju sepak bola Malaysia agar tidak berubah. Dan dalam narasi ekstrim, federasi menjadi simbol kegagalan kolektif. Peringatan atau ancaman. Pernyataan TMJ dalam cerita ini bukan lagi sekadar kritik. Ia dianggap peringatan terakhir. Buka sistem, atau sistem akan dibuka paksa. Rumor menyebut adanya dokumen, rekaman, dan alur dana yang siap dilempar ke publik jika perang ini berlanjut. Benar atau tidak, isu ini cukup untuk membuat elit lama gelisah. Karena dalam dunia kekuasaan, ancaman terbesar bukan tuduhan, melainkan ketidakpastian. Masa depan dalam bayangan gelap. Versi ini menutup dengan satu kesimpulan pahit. Sepak bola Malaysia bukan kekurangan talenta. Ia kekurangan kejujuran. Selama sindikat lebih kuat dari sistem, selama kepentingan lebih tinggi dari prestasi, selama reformasi hanya slogan, maka perubahan hanyalah ilusi. Dan peringatan TMJ, benar atau tidak, telah membuka satu kotak Pandora. Publik kini tahu bahwa yang rusak bukan hanya skor, tetapi fondasi.